Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat semua? Mudah-mudahan para sahabat semua senantiasa sehat, rezekinya juga senantiasa lancar, dan mudah-mudahan para sahabat semua senantiasa dimudahkan semua urusannya. Kali ini para sahabat masih berada di channel Rumah Cerita dan masih tetap ditemani oleh Pak Toto. Kali ini Pak Toto akan membawakan sebuah cerita misteri berjudul Hantu Pencuri. Cerita ini kiriman dari Rizal Budiman. Dan sambil mendengarkan cerita ini, yang mau ngopi silahkan sambil ngopi atau minum teh biar mendengarkan cerita ini lebih asik lagi. Dan bagi para sahabat yang belum subscribe channel ini, monggo silahkan di subscribe dulu channel ini. Dan jika para sahabat suka, silahkan klik like, dan jika tidak suka, silahkan klik dislike. Silahkan jika para sahabat ingin berkomentar di channel ini, monggo untuk kemajuan channel ini. Baik para sahabat, kita akan memulai ceritanya. Cerita seram dimulai. Namaku Arman. Saat ini aku berusia 22 tahun. Saat itu tahun 2019, sekitar bulan Juli. Kampungku adalah sebuah kampung di pinggiran daerah di Bekasi, tepatnya di Cikarang. Kampungku ini terkenal aman, dan karena masih berada di pinggiran, kampungku ini juga sangat asri. Selama aku tinggal di kampungku ini, aku tidak pernah mengalami kejadian yang aneh-aneh. Ya, karena memang kampungku ini tidak terlalu jauh dengan kawasan industri yang ada di Bekasi. Belakangan ini banyak orang-orang yang ngontrak di tempatku mengeluhkan mereka sering kehilangan harta bendanya. Kejadian ini tentu saja membuat kami warga kampung itu menjadi terganggu. Ya, karena akhirnya ada beberapa orang karyawan pabrik yang pindah dari kontrakannya dan pindah ke kampung lain karena mereka merasa di kampungku ini sudah tidak aman lagi. Tentu saja kejadian-kejadian ini cukup mengganggu kami dan sangat mengganggu para tetangga kami yang mempunyai tempat kos-kosan dan kontrakan. Penghasilan mereka menjadi turun drastis. Yang biasanya rumah-rumah dan kamar-kamar yang mereka miliki senantiasa penuh oleh para karyawan pabrik yang mengontrak di tempat mereka. Namun kali ini semenjak sering terjadinya kehilangan harta benda mereka, kali ini hanya separuhnya saja dari yang biasanya. Hal ini membuat para sepuh dan orang-orang tua di kampungku menjadi tak nyaman, dan mereka kemudian berkumpul di salah satu tetua kampung untuk membahas masalah ini. Namun para duduk dan tetua kampung belum menemukan solusinya juga dari masalah yang tengah dihadapi. Sementara itu di satu tempat ada seorang pria yang bernama Pak Rahman. Pak Rahman ini adalah seorang ayah dari 2 orang anak yang berusia 31 tahun. Pak Rahman ini tadinya dia bekerja serabutan. Namun belakangan ini Pak Rahman ini mampu memiliki barang-barang yang sebelumnya tidak bisa dimiliki. Bahkan barang-barang ini tergolong barang-barang yang sangat mewah untuk mereka. Belakangan ini Pak Rahman mampu membeli 2 buah sepeda motor, bahkan dia pun mampu membeli 1 unit mobil, dan mobil yang dibelinya ini bukan mobil jenis ecek-ecek, tapi mobil kelas menengah, para sahabat. Tentu saja hal ini membuat para warga menjadi sedikit curiga dengan kemajuan ekonomi Pak Rahman yang sedemikian pesat. Namun para warga pun tidak berani untuk berspekulasi dengan praduga-praduga mereka, karena para warga juga sadar praduga-praduga ini akan menimbulkan sebuah fitnah. Dan di zaman seperti ini, apabila kita mengungkapkan praduga-praduga ini, maka jelas ada undang-undang yang mengatur hal itu. Maka para warga saat itu cuman diam saja dan hanya membatin di dalam hati. Seperti kejadian malam itu yang terjadi di rumahku. Sekitar jam setengah 12 malam, aku dan seluruh
keluargaku saat itu telah tertidur, dan tiba-tiba saja sekitar jam 2 pagi ibuku terbangun dari tidurnya dan ibuku langsung menuju ke kamarku untuk membangunkanku. Saat aku bangun, aku lihat ayahku pun ada di situ. Ibuku lalu menceritakan bahwa uang tabungannya selama ini yang diberikan perhiasan, ternyata perhiasan yang selama ini disimpan di lemari yang ada di samping tempat tidurnya telah raib. Tabungan orang tuaku selama bertahun-tahun saat ini telah hilang dan lenyap seketika. Dan ketika paginya ibuku mendatangi orang pintar yang ada di kampung itu, dan sang orang pintar kemudian memberikan sebuah jawaban yang sangat mengejutkan. Dari orang pintar ternyata dia memberikan sebuah kisi-kisi, sebuah jawaban yang cukup mengagetkan untuk kami. Ternyata jawaban itu mengarah pada sosok yang bernama Pak Rahman. Namun saat itu kami sekeluarga tidak bisa berkata apapun, bahkan kami pun tidak memberitahukan hal ini kepada para tetangga, karena saat itu kami sadar jika hal itu sampai disampaikan ke tetangga dan kami tidak mempunyai bukti, maka sama saja kami telah menebar fitnah kepada Pak Rahman. Dan menebar fitnah saat ini memang ada undang-undang yang mengaturnya. Dan semenjak kejadian itu ternyata ada beberapa orang juga yang melapor kejadian kehilangan kepada sang paranormal. Dan jawaban dari sang paranormal ternyata sama saja. Ternyata jawaban sang paranormal tetap mengarah pada satu sosok, yaitu Pak Rahman. Kejadian ini terus berulang beberapa kali, sehingga para tetangga saat itu entah siapa yang mulai rasa kusuk membicarakan tentang Pak Rahman, dan mereka juga mengungkapkan apa yang dikatakan sang paranormal. Ternyata apa yang dikatakan sang paranormal itu selalu merujuk ke Pak Rahman, dan ekonomi Pak Rahman yang begitu cepatnya berubah membuat beberapa warga menjadi curiga dengan kemajuan Pak Rahman tersebut. Hingga pada suatu malam saat itu sekitar bulan Juli tahun 2019, akhir bulan Juli kalau nggak salah waktu itu. Malam itu kami seperti memasang perangkap, dan saat itu sang paranormal dan 2 orang ustadz juga ikut terlibat dalam hal itu. Jadi malam itu kami ingin menjebak orang yang selama ini mencuri di kampungku. Aku saat itu tidak tahu pasti apa yang dilakukan oleh sang ustadz dan sang paranormal. Namun malam itu mereka memberitahukan bahwa kejadian malam ini mungkin akan berlangsung sekitar jam 1:30 pagi. Sekitar jam 12-an kami saat itu telah berkumpul di rumahnya Pak Dewa. Pak Dewa adalah salah seorang tetanggaku yang saat itu berusia 34 tahun. Di rumah Pak Dewa itu saat itu ada sekitar 10 orang, dan mereka bergantian mengintip ke luar rumah melalui sebuah celah dari kamar gelap yang ada di rumah Pak Dewa, sehingga saat itu orang-orang yang ada di dalam kamar itu tidak terlihat dari luar, karena memang saat itu kamarnya kita gelapkan dan di luar saat itu posisinya begitu terang. Sekitar jam 1:30, lalu saat itu aku mendengar satu suara gemerincing di sebelah rumah Pak Dewa, yaitu adalah jebakan yang telah dilakukan oleh penduduk kampung. Jadi saat itu ada satu benang yang diikatkan, dan di situ ada bunyi-bunyian seperti lonceng kecil, sehingga ketika benang itu tersangkut oleh kaki maka otomatis akan ada suara dari lonceng kecil itu. Saat itu kami menengok ke sumber datangnya suara. Saat itu kami melihat ada satu sosok yang berjalan sambil terus menundukkan kepalanya. Sosok itu menyelinap di antara kegelapan malam, dan saat itu aku melihat sosok itu berhenti di rumah salah seorang tetangga kami yang bernama Pak Toha. Di depan rumah Pak Toha, sosok itu aku lihat dia berhenti sejenak. Saat itu aku dengan beberapa tetanggaku melihat melalui sebuah jendela yang sengaja tidak ditutup gordennya, namun dari luar
mereka tidak bisa melihat ke dalam kamar karena memang kamarnya saat itu dalam kondisi gelap gulita. Aku melihat sosok, dan jelas sekali sosok yang aku lihat itu adalah sosok aku yakini itu adalah Pak Rahman. Aku lihat sosok yang menyerupai Pak Rahman itu berdiri di depan rumahnya Pak Toha. Dan ketika semakin dekat dengan salah satu jendela yang ada di rumah Pak Rahman, dan saat aku melihat sosok itu berada di dekat jendela di rumahnya Pak Toha, aku lihat sosok Pak Rahman itu kemudian menghilang. Ini benar-benar satu kejadian yang sangat aneh buatku. Baru kali ini aku melihat ada sosok yang bisa menghilang dari pandangan mataku. Sang ustadz dan paranormal itu kemudian kami beritahu apa yang terjadi barusan, dan entah bagaimana mereka tiba-tiba merapalkan bacaan-bacaan yang aku tidak tahu apa maknanya, karena memang bacaan-bacaan itu tidak terdengar jelas olehku. Namun kemudian dari dalam kamar aku lihat Pak Toha berteriak-teriak dengan Ibu Lina. Ibu Lina adalah istrinya Pak Toha. Mereka berteriak, maling, maling, maling. Sontak saja hal itu membuat seluruh penduduk terbangun dan mereka lalu mengepung rumah milik Pak Toha. Beberapa penduduk lalu memaksa masuk ke dalam rumah Pak Toha, dan saat itu mereka mendapati sosok Pak Rahman bersembunyi di antara celah almari yang ada di kamarnya Pak Toha. Sosok Pak Rahman itu kemudian diseret oleh warga, dan malam itu pengadilan dunia telah dilakukan. Pengadilan dunia yang tidak seharusnya malam itu. Jadi malam itu entah siapa yang memulai, sosok Pak Rahman ini kemudian disiksa sedemikian rupa, dan ternyata nyawa Pak Rahman ini di pagi harinya sudah tak tertolong lagi. Itu adalah tindakan massa, persahabat. Sehingga ketika polisi bergerak, akhirnya ada beberapa penduduk kampung yang dimintain keterangan, dan akhirnya beberapa penduduk kampung juga berurusan dengan pihak kepolisian. Namun ternyata semuanya tidak berakhir di situ, para sahabat. 3 hari setelah itu kami mengadakan tahlilan di rumahnya Pak Rahman, karena itu adalah salah satu kebiasaan di kampung kami. Kalau ada orang meninggal, kita mengadakan tahlilan. Tiba-tiba di tengah tahlilan itu semua orang berlarian karena tiba-tiba muncul sosok seperti Pak Rahman. Sosok itu sangat terlihat jelas, dia meraung-raung seperti orang kesakitan, dan aku lihat saat itu juga wajahnya mengeluarkan darah, dan itu terlihat bercucuran dari wajahnya. Aku saat itu begitu ngeri dengan apa yang aku lihat saat itu, apalagi ketika aku mendengar suara dari sosok yang menyerupai Pak Rahman. Sosok itu meraung-raung meminta tolong karena kesakitan. Sosok itu mengatakan bahwa dirinya tengah disiksa di alam kubur karena perbuatan yang dilakukan, dan saat itu Pak Ustadz kemudian membacakan beberapa amalan, sehingga malam hari itu sosok yang menyerupai Pak Rahman itu kemudian hilang. Ternyata kejadian itu masih berlanjut, para sahabat, karena sosok Pak Rahman ini ternyata mendatangi keluarganya dan menyampaikan kepada keluarganya bahwa dia begitu tersiksa di alamnya, dan akhirnya setelah beberapa hari kejadian itu terus berulang, akhirnya kami diminta oleh keluarga Pak Rahman untuk berdoa bersama, dan saat itu kami meminta supaya Allah meringankan siksaan untuk Pak Rahman. Dan semenjak itu suara-suara dan kejadian-kejadian aneh itu pun mulai berkurang, dan ini mungkin sisi baiknya, para sahabat. Setelah kejadian itu, kehilangan-kehilangan yang ada di kampungku ini menjadi tak ada lagi, dan kampungku juga menjadi aman. Dan setelah kejadian itu aku lihat keluarganya Pak Rahman ini menjadi kayak orang malu gitu untuk bergaul dengan para tetangga. Mungkin mereka malu dengan apa yang telah dilakukan Pak Rahman. Nah, itulah para sahabat sekelumit cerita yang bisa Pak Toto ceritakan pada para sahabat. Cerita ini adalah kiriman dari Rizal Budiman. Mudah-mudahan para sahabat terhibur dengan cerita ini, dan silahkan para sahabat subscribe dulu channel ini supaya Pak Toto lebih bersemangat lagi untuk membacakan cerita-cerita kiriman dari para sahabat. Akhirnya Pak Toto mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.